kelapa menimbulkan efek PHK. Di Riau, 3.500 pekerja di industri pengolahan kelapa harus kehilangan pekerjaan karena bahan baku yang semakin langka. Produsen santan kara PT Pulau Sambu atau Sambu Group melakukan PHK terhadap 1.700 pekerja. Sementara PT Riau Sakit United Plantations memangkas 1.800 pekerja dengan masa kerja di bawah 5 tahun. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas topik yang sangat menarik nih, terutama di internal Indonesia, tapi masih ada hubungannya dengan ekspor. Yaitu tentang apa? Tentang kelangkaan kelapa tua atau semi khas coconut ya. Kalau kita ekspor namanya adalah semi khas coconut. Kenapa di Indonesia bisa langka dan apa penyebabnya? Kemudian apa solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk menanggapi kelangkaan tersebut, kita bahas di video kali ini. Nah, sejak kapan kelangkaan pada kelapa tua mulai terjadi? Kelangkaan kelapa tua ini sudah terasa sejak pertengahan 2023 dan kemudian mulai sangat terasa di 2024. Apalagi di tahun 2025 ini. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kelangkaan tersebut yaitu penurunan luas lahan kelapa serta kondisi tanaman kelapa yang kurang terawat. Pada tahun 2024 saja luas lahan kelapa di Indonesia hanya tercatat sekitar 3,3 juta hektar dari sebelumnya yang lebih besar. Dengan banyaknya pohon kelapa yang sudah tua dan kurang produktif, stok kelapa tua untuk kebutuhan domestik mulai berkurang. Lalu, mengapa ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor utama yang kita rangkum dari berbagai sumber. Pertama adalah peralihan ke kelapa sawit. Banyak petani beralih menanam kelapa sawit yang lebih menguntungkan karena harga yang lebih stabil dan hasil yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kurangnya perawatan dan penanaman baru. Banyak perkebunan kelapa yang sudah berusia tua dan kurang dirawat. Selain itu, lahan yang sebelumnya ditanami kelapa kini sering digantikan dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan. Nah, karena kurangnya perawatan tersebut, maka sangat rentan terserang hama dan gagal panen. Kemudian yang ketiga adalah tingginya permintaan ekspor. Permintaan internasional terhadap produk kelapa, terutama raw material ya, semi khas coconut itu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga diperkuat dengan data dari BPS, di mana ekspor kelapa semi khas coconut HS Code 08011990 pada tahun 2000 sampai 2024 ini mengalami kenaikan. Nah, tahun 2021 ekspor semi khas coconut itu hanya berkisar 108 juta US dollar atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 turun sedikit sebesar 95 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Tahun 2023 ini juga turun sedikit yaitu 76 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Nah, ini yang menarik nih. Mulai dari 2024 ini terjadi lonjakan yang sangat signifikan, yaitu nilai transaksi ekspornya sebesar 181 juta US dollar atau berkisar 2,9 triliun rupiah. Jadi yang sebelumnya 1,2 di tahun 2023 tiba-tiba di 2024 naik 2 kali lipatnya, 2 kali lipat lebih bahkan ya. Nah, pada tahun 2025 ini data bulan Januari saja menurut data BPS itu sudah 29 juta US dollar atau sekitar 478 miliar. Nah, teman-teman bisa bayangkan tuh, anggap aja pasarnya masih stabil, 478 miliar kali 12 bulan. Itu sudah berapa? Jadi, mungkin ini disebabkan karena keadaan dunia yang sedang tidak stabil sehingga banyak negara-negara yang memang stok bahan baku seperti China, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Nah, tentu kenaikan permintaan pasar internasional terkait dengan bahan baku kelapa ini atau raw material semi khas coconut ini perlu kita tanggapi secara bijak ya, utamanya kepada eksportir. Kita harus dahulukan kepentingan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Tentu demi cita-cita bangsa yaitu hilirisasi.
Dan saya berpesan kepada para pemilik pabrik yang memang memerlukan kelapa tua sebagai bahan bakunya, tolong permudah kita untuk supply ke pabrik, jangan dipersulit. Jangan potongannya jangan terlalu besar, kemudian cairnya juga ya kalau bisa pada saat timbang yaitu sudah dibayar. Kalau ekspor biasanya buyer-buyer itu bahkan ada yang berani untuk 100% advance payment. Jadi tolonglah untuk para pemilik pabrik kita kerjasama nih, karena yang mensuplai ke pabrik ini sekarang generasi-generasi umur 20-an yang mau kerja berat, yang mau rekoso gitu. Jadi dengan modal yang minim, tolong jangan diperberat lagi tugas kami. Permudahlah dan banyak bekerja sama dengan anak-anak muda seperti kita semuanya. Dampak dari kenaikan kelapa tua ini bukan hanya terjadi hanya kelapa tuanya saja, melainkan produk turunan dari kelapa tua juga ikut naik. Salah satunya adalah santan. Nah, mari kita lihat harga dari kelapa tuanya terlebih dahulu. Pada awal tahun 2025, tepatnya minggu pertama April di sini, harga kelapa tua mencapai 12.000 hingga 15.000 per buah, tergantung ukuran dan juga daerahnya. Akibat dari kenaikan kelapa tua, santan juga kena imbasnya. Sampai-sampai harga santan di beberapa daerah mencapai Rp85.000 per kilo atau per liter. Ini gila, ini tinggi sekali ya, 85.000 itu sangat kasihan terhadap UMKM, restoran-restoran atau rumah makan di pinggir jalan, teman-teman. Nah, ini di Jakarta saja harga santan berkisar 25.000 sampai dengan 30.000 rupiah per butir. Jadi santannya itu satu butir dijadiin santan, yaitu harganya sekitar 25.000 sampai dengan 30.000 rupiah per butir. Nah, kemudian di Penajam Pasir Utara, harga santan kelapa mencapai 80.000 rupiah per kilonya. Bahkan di Batam, harga santan murni telah menyentuh angka Rp85.000 per kilo di sejumlah pasar. Tentu, kenaikan harga kelapa tua yang sangat signifikan ini akan berdampak sangat buruk terhadap beberapa sektor di dalam negeri. Dampak buruk terhadap pasar domestik, seperti UMKM yang menggunakan kelapa tua sebagai bahan baku produknya. Kemudian dampak terhadap industri dalam negeri, seperti misalnya santan instan, kemudian juga beberapa biskuit yang menggunakan kelapa tua di atasnya atau parutan kelapa tua di atasnya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu dampaknya adalah para pabrik atau para produsen mengurangi produksi harian sampai merumahkan beberapa karyawannya untuk sementara waktu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan kelapa tua saat ini? Yang pertama, untuk jangka pendek ya, para eksportir sebaiknya ditahan-tahan dulu ya untuk ekspor kelapa tuanya. Kita wait and see dulu, karena kasihan juga kalau pasar dalam negeri sampai terkena imbasnya sehingga harga kelapa tua ini menjadi semakin tidak terkendali. Kita sebaiknya bijak dan wait and see terlebih dahulu. Nah, selain itu, solusi untuk jangka pendek bagi pemerintah adalah bisa menerapkan tarif bea keluar untuk kelapa tua atau memasukkan kelapa sebagai kategori barang yang dibatasi ekspornya. Sehingga pemerintah bisa memantau berapa sih berapa ton kelapa yang diekspor. Kemudian tentu kalau sudah melebihi limit bisa ditutup izinnya untuk melakukan ekspor. Nah, kemudian juga bisa pemerintah melakukan mempercepat distribusi kelapa dari daerah-daerah yang memang penghasil terbesar kelapa ke daerah-daerah yang memang tidak memiliki kelapa atau kurang produksi kelapanya, sehingga itu bisa memperingan beban masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian untuk jangka menengah di sini meningkatkan program pembudidayaan kelapa dengan bantuan teknologi pertanian dan penyuluhan kepada petani agar efisien dan produktif. Kemudian untuk jangka menengah, pemerintah bisa memberlakukan insentif terhadap petani kelapa atau pemilik kebun kelapa. Dan untuk solusi jangka panjang tentu bisa kita lakukan pengembangan kebijakan perkebunan kelapa yang sustainable atau berkelanjutan, yang mendukung petani kelapa seperti akses pembiayaan, teknologi, dan pasar yang stabil.
Dan yang kedua adalah diversifikasi produk kelapa agar lebih banyak produk turunan yang bernilai jual tinggi, seperti produk kosmetik dan obat herbal berbasis kelapa. Nah, gimana nih menurut kalian? Harga kelapa di daerah kalian berapa nih? Coba tolong komen ya. Saya pengen tahu harga kelapa ataupun santan produk turunannya. Kalian bisa komen harganya berapa di daerah kalian. Jadi, kalian sudah tahu kan seberapa penting kelapa di Indonesia. Kelapa ini, satu pohon kelapa memiliki setidaknya 120 produk turunan. Dari ujung daun sampai ujung akar, semuanya bermanfaat kalau untuk kelapa ini. Jadi punya 125 produk turunan. Sehingga ini bisa menjadi sebuah opportunity atau kesempatan kita sebagai anak muda untuk bisa mengembangkan atau diversifikasi produk kelapa yang sudah ada di pasar. Kita bisa mengembangkan ke produk-produk turunan dari kelapa tua tersebut. Dan bagi para eksportir, mari kita lakukan hilirisasi agar kita tidak ekspor bahan baku terus ke luar negeri. Bahan baku kelapa terus kita coba untuk olah di dalam negeri supaya menambahkan value di dalamnya. Oke, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar ekspor kelapa atau kelangkaan kelapa ini atau ekspor secara umum, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana. Tapi sebelumnya tolong like, comment, and subscribe serta share video ini supaya lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa di video berikutnya and bye.